Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahban Arikla Zamal, NIM 1831042122, kelas PJKRH angkatan 2018, ingin menjelaskan tentang mengenai olahraga dalam kebudayaan. Materi pertama, mengenai olahraga dalam kebudayaan. Materi kedua, makna olahraga perlombaan. Materi ketiga, makna olahraga pertandingan. Materi keempat, makna olahraga dalam kebudayaan. Materi kelima, Museum Olahraga Nasional. Kita masuk materi pertama, memaknai olahraga dalam kebudayaan. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenalkan ada 8 peranata yang masing-masing terdiri atas sebagai aktivitas kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakangnya. Ke-8 peranata tersebut adalah: 1. Peranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, rekreasi, dan peranata somastik. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 peranata, yaitu peranata estetik dan rekreasi, dan peranata somastik yang berkenaan dengan hidup sehat, dengan pengurus dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Begitu dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa, pendakian gunung. Gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak, apalagi jika dibarengi dengan ritual pemujaan di puncak gunung tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat direncanakan beberapa fungsi olahraga di masa silam Nusantara. Ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional: 1. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati, nenek moyang atau dewa. Olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. 3. Olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. 4. Olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat penduduknya. Apabila fungsi dapat diamati secara langsung oleh masyarakat, karena memang pada kenyataannya demikian, makna adalah arti tersembunyi yang ada di balik aktivitas manusia, atau arti yang tersembunyi di balik benda-benda hasil karya manusia. Menurut C.S. Peirce, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiostika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda sin yang mempunyai kepada acuan referen tertentu. Pertalian asosiasi antara signen dan referen itu akan melahirkan 3 sifat. Sifat pertama, apabila bersifat natural, akan melahirkan tanda indeks. 2. Jika bersifat formal, tanda yang berbentuk adalah ikon.
Tiga, apabila bersifat arbiter melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sim dan referen serta sifat tanda yang berbentuk, perlu butir ketiga yang dinamakan interpren yang sebenarnya berupa konsep. Maka terbentuk bagian yang dinamakan periodic phrasing. Kita lihat dalam bentuk di bawah ini. Dapat diketahui bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda sim yang dapat dimaknai, dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian-bagian dari aktivitas olahraga saja. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dapat dibagi tiga jenis kegiatan, yaitu untuk keperluan sendiri, untuk dilombakan, untuk dipertandingkan. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur, suka-suka saja dilakukan oleh seseorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Berikut dicoba untuk mencari makna olahraga yang dilombakan berdasarkan pendekatan semiotika. Makna lomba olahraga perlombaan. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba, atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada prevent, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuan bersifat arbiter, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi, olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik daripada pesaing. Dalam pada itu, interpen yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan. Melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Makna olahraga pertandingan sama dengan olahraga perlombaan. Olahraga pertandingan sepak bola, bola basket, bela diri, poli air, dan sebagainya dianggap sebagai tanda sim yang mengacu kepada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertandingan antara keduanya bersifat arbiter, tanda yang berbentuk artinya simbol. Interperen yang terbentuk adalah pencarian yang terbentuk dengan ganggu menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara yang kasratnya sesuai dengan aturan. Dalam pada itu, secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referennya. Olahraga secara mendasarkan jika dilakukan secara tidak serius adalah kegiatan represi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh merupakan kegiatan pembuktian kemampuan dari diri atau pembuktian kelompok untuk lebih baik dari kelompok yang lainnya. Makna olahraga dalam kebudayaan. Pada bagian ketiga, terdapat dua triadik fase untuk memaknai olahraga. Jika olahraga sim itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referennya adalah rekreasi dan mengisi waktu acuan yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Lainnya hanya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referennya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai.
Dalam pada itu, hubungan antar olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbiter keduanya. Makna tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembunyian prestasi. Interpret yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Sebenarnya, interpret tersebut dapat menjadi tanda yang baru, sing 2, yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Oleh rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian, terbentuk triadik yang baru dan seterusnya. Tentu mempunyai interpret yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Makalah ringkas ini tidak akan membahas simbiosis dari pencarian makna dalam olahraga karena akan memerlukan perbincangan yang lebih luas lagi. Perbincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan tentu berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Banyak hal yang bisa dijadikan dalam museum tersebut sudah tentu seluruhnya tentang dunia olahraga Indonesia beserta narasinya. Museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyaksikan pameran benda-benda bersejarah hasil prestasi dan komunikasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun tidak hanya hal itu yang dilakukan oleh museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakan dengan museum-museum lainnya karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda kontrak di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut memiliki 1. Mengoleksi prestasi dan kebanggaan, 2. Mengoleksi semangat untuk berolahraga, dan 3. Koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Lewat museum olahraga nasional, semangat juara di cabang-cabang olahraga tertentu harus mampu ditumbuhkan sebagai yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Apabila museum olahraga dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia, maka museum itu harus dimaknai dalam perkembangan budaya. Apa makna yang paling mendasarkan dengan didirikannya Museum Olahraga Nasional? Hal itu yang harus mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia dan mampu Museum Olahraga Nasional secara umum. Makna Museum Olahraga Indonesia. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan bagian triadik pris. Maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pola triadik Pires. Hanya saja triadik tersebut akan berangkai dalam beberapa tataran pemaknaan yang telah disebutkan sebagai suatu semiosis. Bagian 5. Berikut adalah upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam konteks budaya Indonesia. Bagian 5 memperlihatkan upaya memberikan makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan Indonesia secara semiosis. Artinya terdapat rangkaian
pemaknaan yang menggunakan triadik pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat kontrak karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat kontrak karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya, gedung dan segala isinya. Sedangkan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Dalam tataran 1 yang menjadi tataran sin adalah Museum Olahraga Nasional adalah apa yang sebenarnya yang diacukan dengan pembangunan museum tersebut. Acuan referensinya adalah mendominasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil Rengku Olahraga Anak Bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuan yang bersifat arbiter lagi karena tidak ada kemiripan antara keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Interferen yang terbentuk pada tataran 1 adalah konsep tentang prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Interferen tersebut kemudian menjadi tanda 2 yang mempunyai acuan tersendiri, maka pemaknaan memasuki tataran kedua. Acuan dari tanda 2 atau acuan prestasi di bidang olahraga yaitu menjadi kebanggaan bangsa tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara sin 2 dengan respon 2 bersifat arbiter dan menghasilkan tanda simbol. Seterusnya, interferen 2 tersebut dapat menjelma menjadi tanda 3 yang mempunyai acuan berikutnya, maka pemaknaan pun memasuki pada tataran ketiga. Dalam tataran ketiga yang menjadi tanda adalah interferen 2, yaitu prestasi menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah bahwa bangsa yang bangga tentunya dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya. Jadi acuan dari tanda 3 itu kejayaan bangsa. Tentu saja sebagai simbol kejayaan bangsa di bidang olahraga, museum tersebut harus mampu menyempurnakan dirinya dengan berbagai penataan. Tidak hanya penataan fisik museum yang berupa gedung, tata pamer, dan koleksinya, namun juga penataan konseptual yang melatar belakangi tata pameran, penyajian, koleksi, dan pengembangan sumber daya manusia. Penataan yang terakhir itu yang harus juga diadakan sesuai dengan tuntutan zaman, bahwa yang membuat suatu museum itu berkembang maju dan dikenal oleh masyarakat adalah berkat kepiawaan dan reaktivitas sumber daya manusianya yang memang bertekad untuk memajukan museum. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.